Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, kelas 07 TPLP 009. Dengan saya Nuzul Sinubusuma. dengan saya Syahra Salsabila. Saya Trifikar Alamsa. Kami akan membawakan materi mata kuliah keamanan komputer bertemakan Virus and Other with Life. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu virus, sejarah dari virus, jenis-jenis virus, dan bahaya yang berpotensi untuk kita. Terima kasih. Pertama-tama saya akan membahas mengenai virus komputer. Apa itu virus komputer? Virus komputer merupakan suatu program komputer yang menduplikasi atau menggandakan diri secara otomatis dan menyebar di setiap sel-sel file yang ada pada komputer serta ke dalam jaringan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut. Ada berbagai macam varian virus komputer. Pada saat ini diantaranya ada yang sangat berbahaya karena mereka bersifat merusak file-file sistem dan file-file perkantoran. Kemudian mengenai sejarah virus. Sejarah virus komputer pada tahun 1949, John von Neumann mengungkapkan teori self-altering automata yang merupakan hasil riset dari para ahli matematika. Kemudian pada tahun 1960, Lab Bell AT&T, para ahli di Lab Bell AT&T mencoba-coba teori yang diungkapkan oleh John V. Neumann. Mereka bermain-main dengan teori tersebut. Untuk suatu jenis permainan atau game, para ahli tersebut membuat program yang dapat memperbanyak dirinya dan dapat menghancurkan program buatan lawan. Program yang mampu bertahan dan menghancurkan semua program lain, maka akan dianggap sebagai pemenangnya. Pemain ini akhirnya menjadi permainan favorit di setiap lab komputer. Semakin lama mereka pun sadar dan mulai mewaspadai permainan ini dikarenakan program yang diciptakan makin lama makin berbahaya, sehingga mereka melakukan pengawasan dan pengamanan yang ketat. Kemudian pada tahun 1980, program tersebut yang akhirnya dikenal dengan nama virus ini berhasil menyebar di luar lingkungan laboratorium dan mulai beredar di dunia cyber. Kemudian tahun 1980 mulailah dikenal virus-virus yang menyebar di dunia cyber. Virus komputer adalah program atau aplikasi yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan dirinya pada program dan data lainnya. Biasanya user tidak mengetahui jika komputer yang dimilikinya terjangkit virus sampai salah satu data hilang atau program yang ada pada komputer tidak bisa dijalankan. Virus komputer umumnya dibuat untuk tujuan yang tidak baik efek negatif yang ditimbulkan oleh virus komputer seperti memperbanyak dirinya sendiri sehingga memori menjadi kecil. Hal ini membuat komputer sering hang atau crash, lalu mengubah ekstensi pada file dan program yang membuat program atau file tersebut tidak bisa digunakan, dan dapat juga mencuri data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Selain itu juga virus dapat merusak hardware pada komputer. Faktanya hampir 95% virus menyerang pengguna sistem operasi Windows. Sisanya menyerang Linux atau GNU atau Mac, FreeBSD, US2 IBM, dan Sun Operating System. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis virus. Jenis-jenis virus, pertama kita akan membahas tentang virus makro. Virus ini dapat berjalan apabila aplikasi pembentuknya dapat berjalan dengan baik. Maksudnya, jika pada komputer Mac dapat menjalankan aplikasi Word, maka virus ini bekerja pada komputer sistem operasi Mac dengan baik. Berikutnya kita akan membahas tentang virus boot sector.
Virus boot sector ini sudah umum sekali menyebar. Virus ini dalam mengandalkan dirinya akan memindahkan atau menggantikan boot sector asli dengan program booting virus. Sehingga saat terjadi booting, maka virus akan di-load ke memori dan selanjutnya virus akan mempunyai kemampuan mengendalikan hardware standar. Contohnya seperti monitor, printer, dan sebagainya. Dan dari memori ini pula virus akan menyebar ke seluruh drive yang ada dan terhubung ke komputer, ke drive komputer, contohnya seperti floppy, drive lain seperti drive C, D, dan macam-macam sebagainya lah. Berikutnya yang ketiga, kita akan membahas mengenai stealth virus. Virus ini akan menguasai tabel-tabel interrupt pada DOS yang sering kita kenal dengan interrupt interceptor. Virus ini berkemampuan untuk mengendalikan instruksi-instruksi level DOS dan biasanya mereka tersembunyi. Sesuai namanya, stealth, baik secara penuh ataupun ukurannya. Contoh virus ini Yankee UXYC VMM. Virus-virus lainnya yang umum kita ketahui yaitu seperti worm, menduplikatkan dirinya sendiri pada hard disk. Ini membuat sumber daya komputer atau hard disk, flash disk, dan storage lainnya menjadi penuh akan worm tersebut. Jadi kita tidak menginstal banyak aplikasi atau menyimpan banyak memori, tapi kok storage kita penuh sendiri gitu. Nah, itu bisa jadi kita terserang oleh virus worm ini. Berikutnya ada Trojan. Trojan mengambil data pada komputer yang telah terinfeksi dan mengirimnya pada pembuat Trojan itu sendiri. Jadi, jika komputer terkena Trojan, maka data yang kita miliki akan kemungkinan direbut oleh pemilik virus Trojan tersebut. Berikutnya ada backdoor. Hampir sama dengan Trojan, namun backdoor biasanya menyerupai file yang baik-baik saja. Contoh umumnya yaitu game dan aplikasi-aplikasi yang umum kita install yang kita tidak ketahui. Jadi tersisipi gitu loh virusnya. Berikutnya ada spyware. Virus ini yang membantu komputer yang terinfeksi. Virus ini yang memantau komputer yang terinfeksi. Jadi cara kerja virus ini itu memantau pelaksanaan komputer kita gitu, kita lagi apa, jadi record datanya atau log gitu ya, istilahnya log. Jadi aktivitas kegiatan komputer kita terekam jejaknya dan dikirimkan kepada mereka. Dan berikutnya ada Rogue, merupakan program yang meniru program antivirus dan menampilkan aktivitas layaknya antivirus normal dan memberikan peringatan-peringatan palsu tentang adanya virus. Tujuannya adalah agar pengguna membeli dan mengaktifasi program antivirus palsu itu dan mendatangkan uang bagi pembuat virus Rogue tersebut. Juga, Rogue dapat membuka celah keamanan dalam komputer guna mendatangkan virus lain. Itu ya, seperti kita tahu pada umumnya banyak antivirus gitu mendetek virus dan kita harus membeli yang premium ya. Berikutnya ada rootkit, virus yang bekerja menyerupai kerja sistem komputer yang biasa saja. Ada juga polymorphic virus, virus yang gemar berubah-ubah agar tidak dapat terdeteksi. Berikutnya ada metamorphic virus, virus yang mengubah pengkodeannya sendiri agar lebih sulit dideteksi. Berikutnya ada virus ponsel, virus yang berjalan di telepon seluler dan dapat menimbulkan berbagai macam efek, mulai dari merusak telepon seluler, mencuri data-data, sampai membuat panggilan-panggilan diam-diam dan menghabiskan pulsa pengguna seluler. Berikutnya ada virus shortcut, virus yang mengubah ekstensi program atau file menjadi shortcut. Hal ini menyebabkan tidak dapat aksesnya dokumen atau program yang ingin kita gunakan. Berikutnya ada Trojan loader. Trojan horse menyerang apabila kita mendownload data dari internet.
Berikutnya ada virus win32bagel.com. Adalah virus yang mengirimkan email massal terhadap situs yang mempunyai tingkat keamanan rendah. Berikutnya ada virus backdoor Zegaban. Virus Trojan yang satu ini menginjeksi komputer tertentu untuk digunakan sebagai tempat berlindung untuk merusak network atau jaringan terkait. Berikutnya ada virus W32 atau Netsky. Virus ini mampu menyebarkan email massal dengan sendirinya kepada alamat email yang diproduksi oleh salah satu pada PC atau local drive. Ya, seperti yang dilihat ada banyak lagi nih virusnya. Oke, kita lanjut saja menuju video sebentar ya. Oke, di sini kita melihat beberapa virus yang umum diketahui. Malware. Nah, sini malware dapat mencuri data dari user. Sangat berbahaya, bukan? Nah, data akan dicuri melalui email palsu yang kita klik atau model-model phishing gitulah. Nah, di sana kita akan ditampilkan beberapa halaman yang serupa dari internet. Trojan. Jika kita mengklik Trojan, apa sih namanya yang link menyangkut Trojan, sini mereka akan melipat gandakan itu hanya dan mengambil informasi yang kita miliki. Berikutnya adalah ransomware. Ransomware dapat mencuri data pengguna juga. Spyware, mata-mata seperti yang dijelaskan tadi, dia melihat aktivitas dari komputer kita dengan melihat log-log aktivitas. Dapat mencuri password seperti tadi. Berikutnya ada worm. Worm melahirkan worm-worm lainnya dengan menduplikasi secara massal dan menyerang jaringan apa sih namanya server yang lemah itu dibobol dengan banyak worm menjadikan blank gitulah. Oke, sekian penjelasan mengenai virus, semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu siklus hidup virus. Siklus hidup virus secara umum melalui 4 tahap. Yang pertama ada dormant phase atau fase istirahat tidur. Yang kedua ada propagation phase, fase penyebaran. Yang ketiga ada triggering phase, fase aktif. Yang keempat ada execution phase atau fase eksekusi. Yang pertama, dormant phase. Pada fase ini, virus tidaklah aktif. Virus akan diaktifkan oleh suatu kondisi tertentu, semisal tanggal yang ditentukan, kehadiran program lain, atau dieksekusinya program lain, dan sebagainya. Tidak semua virus melalui fase ini. Kemudian yang kedua, yaitu propagation phase, atau fase penyebaran, di mana pada fase ini virus akan mengkopikan dirinya kepada suatu program atau ke suatu tempat dan media storage, baik hard disk, RAM, dan sebagainya. Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning virus tersebut, tergantung cara virus tersebut menginfeksikannya. Yang ketiga, ada fase aktif, di mana pada fase ini
virus tersebut akan aktif, dan hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi, seperti pada dormant phase atau fase tidur. Yang terakhir, ada execution phase atau fase eksekusi. Pada fase ini, virus yang telah aktif akan melakukan fungsinya, seperti menghapus file, menampilkan pesan-pesan, dan sebagainya. Kemudian di sini akan dijelaskan sedikit tentang cara penyebaran virus. Virus layaknya virus biologi harus memiliki media untuk dapat menyebarkan virus komputer. Dapat menyebarkan ke berbagai komputer atau mesin lainnya juga melalui berbagai cara, diantaranya seperti disket, media storage. Media penyimpanan eksternal dapat menjadi sasaran empuk bagi virus untuk dijadikan media, baik sebagai tempat menetap ataupun sebagai media penyebarannya. Media yang bisa melakukan operasi read and write sangat memungkinkan untuk ditumpangi virus dan dijadikan sebagai media penyebaran. Selanjutnya ada jaringan LAN, WAN, dan sebagainya. Hubungan antara beberapa komputer secara langsung sangat memungkinkan suatu virus ikut berpindah saat terjadi pertukaran atau pengeksekusiannya. Program yang mengandung virus. Kemudian ada internet. Sangat memungkinkan suatu virus atau suatu situs pada website ditanamkan suatu virus yang akan menginfeksikan komputer yang mengaksesnya. Selanjutnya ada software yang sifatnya freeware, shareware, atau bahkan bajakan. Banyak sekali virus sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan baik secara gratis dan biasanya dengan tampilan yang menarik. Kemudian yang terakhir ada attachment pada email, transferring file. Jadi hampir semua penyebaran virus akhir-akhir ini menggunakan email attachment, dikarenakan semua pemakai jasa internet dipastikan menggunakan email untuk berkomunikasi. File-file ini sengaja dibuat mencolok atau menarik perhatian, bahkan seringkali memiliki ekstensi ganda pada penamaan filenya. Jadi itulah cara-cara penyebaran virus. Seperti tadi media eksternal, terus apabila suatu perusahaan atau organisasi yang dimana membutuhkan jaringan baik skala lokal, area network, atau wide area network dan sebagainya yang saling terhubung, dan apabila ada suatu kena virus yang cukup berbahaya, maka virus tersebut bisa jadi akan melakukan penyebaran melalui media jaringan tersebut. Kemudian yang tadi ada di dalam situs website, jadi di sini kita dihindarkan jangan mengunduh atau mendownload suatu aplikasi atau software yang bajakan atau yang sifatnya belum kita ketahui tentang orisinilnya. Yang terakhir ada email transferring. Di situ juga kita harus berhati-hati karena bisa saja ada orang-orang yang tidak punya hak untuk melakukan suatu seperti transferring file atau sebagainya. Bisa jadi orang tersebut berniat buruk ataupun sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.